Alda, Mau. kamu makan coklat mulu dah, aku perhatiin udah habis 2 bungkus loh kamu. Baru 2 bungkus, Put. Emang kenapa sih? 2 bungkus baru katanya, Put. Ya ampun. Enak banget. Kamu lagi stres ya, Dek? Kelihatan ya. Aku soalnya lagi nggak mood banget. Terus biasanya kalau lagi nggak mood tuh aku pengennya yang manis-manis gitu loh. Gimik. Beneran aku nggak mood banget. Udah beberapa hari ini kayaknya aku juga setelah kalian tegur kayak baru sadar juga ya. Ternyata udah banyak juga tuh makan manis ya. Iya sih. Dari kemarin loh aku perhatiin kamu udah habis 2 bungkus loh. Perhatian banget sih. Bener aja lah. Lihat dulu gulanya dah, coba dah. Cek tuh gula di coklat berapa. Nah, oke, kali ini kita balik lagi ke episodenya si Bincang Sehat. Sehat itu menyenangkan. Oke, jadi kali ini kita mau bahas nih masalahnya si Alda yang dari kemarin makan coklat mulu, Rin. Amit-amit deh 2 bungkus loh, Da. Yang bener-bener aja lah. Astaga. Dan pas banget, gimmicknya Alda itu adalah Stres. stres. Katanya karena stres, guys, makanya dia banyak makan coklat. Buruk banget. Ternyata memang sebegitu pengaruhnya ya stres tuh, jadi bikin kita tuh pengen makan manis-manis. Bener. Kadang kalian juga gitu gak sih? Enggak. Kamu doang. Apalagi ya sih, Da, kayak apalagi kalau misalnya lagi PMS gitu kan, kayak pengennya makan manis-manis, atau lagi capek banget kerja, reward tuh pengennya tuh makan cake yang manis-manis terus deh pengennya gitu. Sama aku juga kayak Self reward. ini tuh bisa meningkatkan mood gitu loh setelah makan manis. Iya, betul sih. Tapi kita harus hati-hati juga sih soal ini, guys, karena aku baru lihat juga data terbaru gitu ya. Kita tuh diabetes mellitus di Indonesia itu se-ASEAN kita tuh paling tinggi loh prevalensinya. Waduh. Paling tinggi. Iya, paling tinggi, dan itu tuh terus meningkat. Kamu memberikan kontribusi tau nggak? Enggak. Please jangan, enggak. Dan ya kita tahu ya kalau diabetes tuh pasti nanti tuh ngaruhnya ke penyakit lain. Iya, benar. Jantung, hipertensi, segala macam lah, bahaya banget deh. Bahaya banget. Oke, kali ini kita akan bahas, dan kali ini kita punya bintang tamu yang spesial. Nah, jadi beliau ini namanya Kak Mutia Amalina Dewi, SGZ Dietitian. Dietitian ya. Dietitian. Kayaknya banyak orang yang belum tahu dietitian itu apa ya. Bener. Nah, nanti kita akan kulik-kulik bedanya apa dietitian dengan ahli gizi, kemudian terkait self reward, kemudian emotional stress, dan juga impact-nya terhadap kesehatan tubuh kita. Oke, kita panggil aja Kak Mutia. Halo. Apa kabar, Kak? Baik. Sehat kan? Sehat. Oke, macet tadi ke sini nggak? Nggak macet karena naik kereta. Transportasi umum Pride. Kalian yang naik transportasi umum, klik komen di bawah. Kalian tim TJ, tim KRL, tim apa lagi? Jaklingko. Pasti mereka angker sih kalau di sini anak. Terima kasih kepada bapak-bapak pemerintahan karena kita sangat terbantu dengan transportasi umum. Oke Kak, kita banyak banget nih mau bahas terkait pertama kita mau kulik dulu nih tentang background Kakak ya, otomatis yang dari dietitian. Nah, untuk teman-teman, jadi Kak Mutia ini salah satu kepala unit gizi di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Dietitian, kepala unit gizi, kurang apa lagi coba? Aduh jadi malu. Aku penasaran deh, sebenarnya dietitian itu apa sih? Kayaknya kalau di luaran sana tuh orang-orang masih belum familiar gitu dengan kata dietitian itu sendiri. Jadi kalau dietitian itu yang membedakan dengan ahli gizi atau nutrisionis biasanya ya. Nah, dietitian itu adalah ahli gizi sebenarnya sudah lulus S1 sarjana gizi. Nah, dia itu lanjut lagi profesi gizi 1 tahun sampai 1,5 tahun yang isinya praktik lapangan, ketemu banyak pasien dan banyak kasus, lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya. Jadi teori-teori yang udah didapetin di S1 itu dipraktekin banyak, dan kita lebih banyak belajar lagi dari praktek-praktek tadi. Jadi lebih aplikatif gitu teman-teman. Jadi itu
selama satu tahun sampai 1,5 tahun. Maka dari itu baru dapat gelar dietitiannya tadi, gelar profesi gitu. Terus kalau secara ruang lingkup kerjanya Kak, bedanya nanti yang nutrisionis dari S1 aja sama yang dia itu udah dietitian itu apa? Kalau dietitian tuh kita biasanya lebih banyak ke klinis, biasanya lebih banyak ketemu banyak pasien, terus dari yang pasien penyakit dengan biasa, misalkan diabetes, terus hipertensi dan lain sebagainya, sampai nanti kalau di rumah sakit itu pasien-pasien dengan intensive care, pasien-pasien di HSCU, pasien-pasien di ICU itu biasanya yang atur gimana sih makannya mereka sampai nanti mereka harus pulang, ada yang pakai selang makan dan lain sebagainya, itu biasanya kita yang aturin pengaturan makanannya gimana. Yang gitu. NGT itu ya? Iya, yang NGT biar mereka kan tetap dapat nutrisi yang baik, yang sama kayak di rumah sakit. Nanti di rumah biar tidak ada penurunan kesehatan ataupun status gizinya mereka gitu. Tantangan terbesarnya nih Kak waktu pas jadi dietitian itu apa? Tantangan terbesarnya pas jadi dietitian sebenarnya itu banyak ketemu kasus-kasus yang pas teorinya tuh dulu kan belajar ya namanya teori buku ya. Jadi cuma segini, ternyata pas sampai di pasiennya itu, pas ketemu pasiennya banyak kondisi-kondisi yang berkaitan, banyak yang nggak pernah ditemuin sebelumnya dan lain sebagainya. Mungkin histori perjalanan penyakit pasiennya dan lain sebagainya gitu sih, biasanya itu aja sih kendalanya. Jadi tiap hari harus belajar, harus buka jurnal dan lain sebagainya gitu. Sejauh ini ada kasus yang unik itu nggak sih? Kasus unik, nah ini aku mau sharing. Teman-teman kan tadi Alda kan tadi makan coklat nih. Terus tadi bahasan kita Gen Z sama milenial itu rentan akan beresiko untuk terkena penyakit ya, atau yang tadi udah dibahas diabetes mellitus. Aku punya pasien yang lagi dirawat di rumah sakit, baru banget masuk, kayaknya kemarin deh. Dia geng milenial, laki-laki geng milenial, early 30 usianya, diabetes mellitus, teman-teman, dengan dosis obat maksimal. Dengan dosis obat maksimal, setelah pengkajian, dia itu banyak minum minuman manis ketika bekerja, tapi terus dia sering telat makan atau skipping meals. Tapi anehnya dan selalu berulangnya kejadian setiap dia dirawat di rumah sakit, gula darahnya itu selalu normal, teman-teman. Karena di rumah sakit itu kan pengaturannya sangat strict ya. Jadi jam segini sudah makan, sudah harus minum obat dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kembali ke rumah dan ketika dia menjalani aktivitasnya lagi, mungkin berapa minggu kemudian atau 1 bulan kemudian pasti dia datang lagi. Dirawat lagi. Iya, pasiennya udah bolak-balik rutin gitu. Jadi kita sampai, halo apa kabar? Iya, balik lagi, ketemu lagi nih. Long time no see kayaknya. Iya, baru sebulan yang lalu gitu. Jadi ketika dia pulang dengan kondisi yang sudah baik, gula darahnya baik, masuk dengan kondisi yang sama, gula darahnya kembali tinggi atau biasanya hiperglikemi ya. Masuk dengan hiperglikemi selalu seperti itu gitu. Tapi di dalam rumah sakit evaluasinya baik. Berarti itu karena kebiasaan sama perilaku dia selama di rumah. Selama di rumah, dan mungkin dia nggak bisa adjust sama aktivitasnya dia, kesibukannya dia dan lain sebagainya gitu. Tuh udah. Iya. Tapi selain minuman manis nih Kak, biasanya apalagi sih pemicu penyakit-penyakit di ya kayak diabetes gitu tuh, apalagi sih selain minuman-minuman manis? Biasanya identik dengan makanan atau minuman tinggi kalori ya. Salah satunya tadi kan dari makanan manis, karena kan dari gula tinggi kalori. Selanjutnya adalah yang agak skip adalah yang tinggi lemak. Biasanya yang goreng-goreng gitu kan ya. Terus gorengnya goreng tepung, ayam goreng tepung, kentang goreng, combo. Jadi combo itu ya. Combo biasanya. Jadi selain dari yang tinggi gula tapi tinggi lemak yang berakibat tinggi kalori, nah itu yang dia
menyumbang kalori yang berlebihan dari kebutuhan tubuh seharian. Nah, itu yang menyebabkan biasanya dimulai dari obesitas dulu sih. Iya. Ya, dimulai dari obesitas yang makanan tinggi kalori menyebabkan tadi obesitas. Dari obesitas adalah awal dari segalanya. Selamat datang. Welcoming gate-nya adalah diabetes. Dia obesitas. Jadi obesitas. welcoming gate-nya adalah obesitas. Seperti itu. Jadi maka dari itu di pedoman gizi seimbang, teman-teman, sekarang 4 sehat 5 sempurna udah nggak ada. Jadi sekarang pedoman gizi seimbang, nah salah satu di pedoman gizi seimbang tuh ada yang namanya pantau berat badan. Nah, itu karena untuk mencegah si welcoming gate tadi. Gitu. Ya, berarti tadi poinnya ya, ternyata nggak cuma makanan atau minuman manis aja nih yang bikin kita itu bisa terkena diabetes, tapi yang penting itu adalah tadi ya, makanan yang melebihi kalori kebutuhan kita. Jadi kadang suka juga kan ada orang yang merasa kayaknya aku tuh nggak suka makan makanan manis deh, tapi kalau dicek dia sukanya makan itu tadi ya, ayam fried chicken, kentang goreng, burger, terus cemilannya mungkin yang ciki-ciki asin gitu, dia merasa nggak pernah makan makanan manis tapi kena diabetes ya. Ternyata dari situlah sumbernya. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu kali ya. Oh iya. Karena perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Nah, kalau ini tenang Kak, walaupun ini manis tapi dia tidak ada gulanya. Ini karena pure dari buah dan sayur 100%, nggak ada tambahan gula. Nah, sambil minum, aku mau nanya lebih lanjut nih ke Kak Mutia. Tapi menurut Kak Mutia itu, untuk penyakit diabetes ini memang lebih rentan ya untuk ya kena ke Gen Z sama milenial gitu loh. Oh iya, karena sekarang tuh terkenal dengan emotional eating gitu. Jadi emotional eating itu secara harfiahnya adalah perilaku makan yang disebabkan oleh perasaan. Perasaan Alda kan tadi gimana? Nggak mau, jadi adalah perilaku makan yang cenderung berlebih atau biasanya cenderung maunya makan yang makanan tinggi kalori. Kalau tadi Alda contohnya adalah pengen banget makan coklat, tinggi kalorinya dari coklat. Mungkin ada teman-teman yang aduh pengen banget nih ayam goreng gitu kalau lagi di kantor. Nah, itu cenderung karena emotional eating tadi. Nah, Gen Z sama milenial tadi itu kan biasanya lebih ke fenomena sekarang tuh banyak self reward dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan tuh dengan emotional eating tadi, karena biasanya emotional eating itu dipicu dari stres yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang tersebut. Jadi kayaknya aku mau stress release dengan makan ini dengan makan itu gitu. Kayaknya aku bisa rilis stres aku dengan makan ini dan itu deh yang menurut aku atau menurut kita itu bisa nih mengurangi stres kita gitu. Jadi dari situ tuh awal mula atau cikal bakalnya dari makanan tinggi kalori yang bisa menyebabkan diabetes itu gitu. Tapi kalau aku perhatiin juga sih ya Kak, memang sekarang-sekarang ini misalkan kita pergi, pasti banyak juga ya dari kita yang kayak udah sangat terjun ke sosmed kayak Instagram, TikTok yang isinya tuh FYP-nya udah mulai kayak makanan-makanan jajanan viral, apalagi kayak di Blok yang gak ada hentinya berkembang, terus ada ini ada itu gitu, dan juga kayak di mall-mall atau bahkan ya banyak jajanan lain. Dan menurut aku sebenarnya perkembangannya cepat juga gitu loh dari industri makanan, cuman itu kan susah kita atur ya. Lebih baik memang mulai diaturnya dari diri sendiri kan, untuk lebih mindful lagi nih, untuk lebih lihat lagi nih kita sebenarnya perlu atau enggak ya makanan tersebut gitu ya. Iya, betul. Aku kayak lagi ngomong ke diri aku sendiri. Jadi mindful eating itu sangat-sangat penting sih teman-teman. Jadi kalau mindful eating tuh tujuannya adalah biar kita tuh sadar dengan apa yang kita makan gitu. Oh ternyata kalau tadi Alda kan nggak sadar ya. Makan coklat 2 gitu, ada Alda lagi yang kena nih, atau teman-teman semua nggak sadar nih ternyata sambil ngetik laporannya selesai 1 tapi cikinya juga selesai 1 teman-teman. Terus terus ternyata hari itu deadline laporannya ada 2-3, berarti kan ada 2-3 ciki atau yang lainnya ya. Terus tadi yang Alda sampaikan juga kemajuan teknologi itu juga mempengaruhi, karena kan males jalan buka aplikasi. Buka aplikasi ya. Jadi di kantor dimanapun itu juga mempengaruhi. Jadi perkembangan sosial media atau
kemudahan itu juga mempengaruhi sih dari faktor-faktor lingkungan luar dalam keputusan membeli atau memilih makanan kayak gitu, seperti itu. Apalagi fun fact-nya teman-teman, ketika kita semakin banyak nge-scroll FYP di salah satu sosial media atau dan lain sebagainya, itu kan kita ngeliatin ya suka suka ini nggak, sadar nggak kayak gitu nggak? Iya, benar nggak? Nah itu berpengaruh teman-teman. Sesuai dengan jurnal itu tuh peningkatan produksi air liur tadi karena adanya pemicu yang tadi ngelihat, pemicu itu tuh berkaitan dengan hormon yang ada di otak untuk keinginan membelinya jadi tinggi gitu, karena respon dari FYP jadi peningkatan air liur atau saliva begini, aduh enak nih kayaknya gitu ya, aduh. Terus dengan kemudahan yang tadi bisa didapatkan langsung seperti itu, jadilah makanannya tersedia di dalam meja gitu. Saya nonton mukbang gitu nggak sih? Kayak gitu tuh. Nah, iya. Kayaknya enak banget, apalagi dia makannya kayak terus-terusan gitu. Iya, apalagi kan mereka tuh mungkin pakai alat tertentu ya, terus kan kayak aduh itu kan tempting banget iya. gitu kan, lama-lama nggak sadar deh udah buka aplikasi, tiba-tiba buka aplikasi order ini. Iya. Makanan Sadar nih gitu ya. kayak, ya udahlah nggak apa-apa gitu Iya. kayaknya. Sekali-sekali deh. Sekali-sekali. Gitu. Self reward. Self reward. Self reward. Balik lagi ke self reward ya. Oke. Nah terus Kak, aku mau nanya kira-kira gimana sih sebenarnya respon tubuh kita atau otak kita gitu saat kita tuh udah emotional eating atau stress eating gitu? Kalau ya tadi karena fisiologisnya, karena stres itu mempengaruhi si otak tadi yang mempengaruhi produksi air liur dan lain sebagainya, itu mempengaruhi untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori yang karena sebenarnya makanan tinggi kalori kan kita jadi senang ya. Sebenarnya dopaminnya itu keluar, ya kan? Dopaminnya keluar, jadi ketika kita makan sebenarnya kita happy karena memang stress release-nya benar, dopaminnya keluar. Tapi efeknya adalah makanan yang dikonsumsi tadi kan tinggi kalori, gitu. Jadi ya pilihan makanannya sih sebenarnya meregulasi gimana sih caranya kita mengeluarkan dopamin atau hormon kebahagiaan kita tuh dengan cara yang lain gitu. Seperti itu. Tapi lebih kelihatan efek jangka panjangnya dibanding jangka pendeknya ya? Kalau kita terus-terusan kayak gitu ya Kak? Iya dong. Karena kan asupan kalori yang berlebih dalam harian itu kan nanti dia baru menggulung, baru nanti jadi obesitas dan lain sebagainya gitu. Kalau jangka pendeknya yang keluar hanya dopaminnya aja. Iya, biasanya cewek-cewek kalau makan terus enak terus joget-joget gitu-gitu iya, kan. betul. Sebenarnya tuh dopaminnya lagi keluar ya. Iya. Tapi boleh nggak sih kita tuh makan yang sebenarnya kita pengen banget nih, kayak tadi misalkan aku suka cheesecake nih, aku pilih nih pengen lagi bete, lagi stres gitu ya di kantor, pusing, terus boleh nggak sih aku pesen cheesecake gitu. Nah sebenarnya waktu ideal atau kayak berapa sih rentang waktu yang boleh nih kita misalkan mau self reward tentang makanan ke diri kita gitu. Sebenarnya ternyata kalau efek emotional eating biasanya itu terjadi pada siang sampai malam hari. Kenapa? Biasanya kan kita sibuk di siang hari itu kita sibuk, terus kalau di malam hari itu biasanya sudah mulai tuh FYP-an gitu kan ya. Nah biasanya sebenarnya boleh kalau mau self reward, misalkan sukanya apa nih, misalkan sukanya cheesecake dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kapan sih, terus sudah seberapa banyak sih, sudah seberapa sering sih. Ternyata kamu kemarin baru cheesecake, terus hari ini cheesecake lagi, gimana dong? Gitu. Mungkin bisa diregulasi, kayaknya seminggu 1 kali boleh deh. Seperti itu. Tapi balik lagi, ternyata makanan tinggi kalori yang mau dimakan adalah cheesecake. Berarti hari itu sudah tidak ada makanan tinggi kalori lagi yang dikonsumsi.
Oh. Paginya, Oke. siangnya di kantor mau cheesecake. Terus malamnya ternyata lagi tinggi kalorinya ayam goreng tepung. Jadi kan ada double ya. Jadi combo. combo, jadi dipilih salah satu. Teman-teman maunya apa? Nggak apa-apa, silahkan. Misalkan sukanya cheesecake, ya mau silahkan konsumsi cheesecake karena kan cheesecake udah termasuk tinggi kalori, tapi tidak ada makanan tinggi kalori lainnya dalam hari yang sama, di hari yang sama tadi. Jadi cukup satu aja nih pilihan makanan tinggi kalorinya dan waktunya diatur sedemikian rupa. Misalkan, oh cukup nih, misalkan hari ini aku udah makanan tinggi kalori, makanan yang manis, berarti mungkin cukup deh satu kali dalam seminggu aja gitu. Tapi kalau menurut aku nih ya, kayaknya masyarakat itu masih melihatnya itu manis sama asin aja nih kebaginya nih, gitu Iya. loh. Nggak ngeliatnya kayak kandungan kalorinya itu kurang aware gitu loh. Kayak walau nggak kelihatan lah ya, mungkin cuma sepotong segini. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung ternyata kalorinya 300. Iya, iya benar-benar itu. Maka dari itu biasanya kita perlu banyak tahu informasi sih terkait dengan jumlah kalori. Terutama kalau yang sekarang kan kalau makanan atau minuman manis tuh udah ada ya di nutrition fact-nya. Nah kalau misalkan kayak makanan-makanan yang nggak ada nutrition fact-nya, kayak mungkin cheesecake di toko dan lain sebagainya, boleh di restoran dan lain sebagainya, boleh banget teman-teman cari di online misalkan kalori ini tuh kira-kira seberapa banyak sih. Dan fun fact-nya adalah tinggi sekali gitu loh. Boba-bobaan yang medium size itu kan udah 300 sampai 500 kalori ya. Dan 300 sampai 500 kalori itu kan udah setara dengan satu porsi makan biasa kan ya, makan utama. Jadi biar teman-teman lebih mindful aja sih gitu. Oke Kak, tapi aku juga mau nanya nih, kira-kira gimana ya caranya kita itu mendeteksi nih diri kita tuh, oh kita tuh lagi emotional eating nih, atau memang sebenarnya kita tuh lagi lapar kayak biasa aja, memang kita butuh kalori gitu. Gimana ya cara membedakannya? Biasanya itu yang perlu dicegah untuk terjadi emotional eating tuh kita bisa menerapkan mencukupkan kebutuhan kalori harian. Jadi sebenarnya udah tercukupi belum sih kamu makannya, udah cukup belum sih hari ini? Terus terus selanjutnya adalah kamu ada telat makan nggak atau skip meals nggak? Jangan-jangan cravingnya jam 11 karena tadi pagi nggak sarapan. Gitu, dan itu berpengaruh gitu. Terus itu berarti bisa jadi sebenarnya kamu lapar kamu craving karena sebenarnya lapar karena tubuh kamu nggak dapat belum dapat asupan kan, asupan pagi. Jadinya kamu craving nih mau yang makanan yang kamu suka gitu kan. Jadi maunya makan yang manis-manis. Lalu selanjutnya kecukupan air putih hariannya udah cukup belum sih gitu. Ternyata jam 11 udah kepengen makan manis, ternyata belum minum air putih dari pagi gitu. Jadi cukupkan air putih, cukupkan sudah waktu makannya sudah sesuai atau belum, terutama snacknya udah hari ini udah cemil belum sih? Cemilnya biasanya yang sehat ya, antara buah atau mungkin bisa sayur dengan salad dan lain sebagainya. Gitu sih biasanya. Terus kalau emotional eating itu ditandai dengan stres yang nggak bisa kekontrol. Tadi misalkan apakah di kantor lagi banyak pekerjaan, terus lalu selanjutnya mungkin deadline-nya banyak, atau suasana hati lagi nggak bagus. Mungkin kalau cewek-cewek hormonnya lagi nggak baik karena PMS dan lain sebagainya, itu bisa terindikasi ternyata itu bukan lapar, tapi itu termasuk dalam emotional eating gitu. Jadi faktor-faktor yang tadi coba udah dicek nih, aku kayaknya oh iya nih air putihnya belum cukup, tapi berarti kayaknya ini emotional eating deh. Kepengennya tuh emotional eating deh, bukan karena lapar gitu. Terus tadi pagi nggak sarapan. Oh jadi kayaknya ini jam segini bukan lapar deh. Lapar karena emotional eatingnya keluar, cravingnya keluar karena skipping meals gitu sih. Kalau emotional eating sama lapar mata gitu ya, itu sama nggak sih Kak? Iya, Mata gitu. hampir sama. Hampir sama. Gitu. Biasanya kalau mau bulan puasa tuh puasa kayak lapar mata pokoknya. Semua dibeli. Nah itu dia. Karena kan tadi kalau puasa kan termasuk emosional, yang tadi lapar mata termasuk emotional eating karena kan
stresnya udah aduh lapar banget lagi nih, mana tadi laporannya banyak lagi nih ya kan. Jadi craving-nya itu udah keluar gitu, kepengennya banyak. Terus terutama yang manis, ya nggak sih? Karena kan air putihnya bisa jadi pas sahur nggak kurang, terus belum tercukupi gitu. Oke, berarti itu mungkin sedikit tips and trick juga ya kalau misalnya kita udah mulai ngerasa kok pengen banget makan makanan yang manis atau yang bertepung atau yang berlemak, kita cek lagi nih air putih kita kurang nggak dalam sehari gitu ya, cukup atau enggak. Terus tadi tuh kita makannya gimana, kita tuh udah mencukupi atau belum sih. Jadi sebenarnya intinya lebih ke mindful aja ya Kak ya. Gitu sih, Betul. ternyata, guys. Mindful eating adalah kunci. Kuncinya. Iya Gitu. ya, setelah ada Kak Muti yang ngejelasin tuh aku lebih ke gambar kayak ya ketika di jam-jam tertentu itu tiba-tiba kayak lapar yang nggak sewajarnya, misalkan kalau di porsi makan itu kan pagi, siang, malam, terus snacking in between. Cuman kalau ternyata kayak ada keinginan yang lain gitu, kayak kita tuh harus mikir dulu, jangan langsung bertindak gitu nggak sih? Kak? Kayak Betul. coba tanya lagi tubuhnya, kayak mikir lagi kayak tadi tuh emang makan jam berapa? Iya, benar. Betul. Biasanya air putih membantu. Air putih. Jadi kalau lagi kayak gitu minum air putih dulu, mending. Oh, Iya. Dia bisa nurunin cravingnya. Iya, benar. Jadi minum air putih dulu, udah belum nih, masih kepengen atau enggak nih, kayak gitu. Terus tadi coba dulu makan yang seporsinya misalkan gitu. Tapi aku jadi keinget deh, ini agak out of topic ya. Aku kan kalau lihat TikTok suka scroll kayak kalau cewek lagi PMS nih, terus dia marah-marah ngomel-ngomel ke cowoknya udah minum air putih. Iya bener-bener. Apapun penyakitnya Air putih ya solusinya, benar. Kayak lagi PMS sakit perut udah minum air putih. Kan kita jadi makin ngamuk kayak enggak. Jadi mungkin buat para cowok-cowok bisa juga nih, itu buat menurunkan craving kamu, sayang gitu. Kata-kata di belakang. Coba gitu. Siapa tahu kamu hanya emosi sesaat dan craving gitu. Padahal secara tidak sadar mereka benar. Iya. Air putih. Tapi itu antara bikin ceweknya tenang atau malah makin ngamuk kayaknya ya. Gitu. Seru banget. Tanpa sadar ternyata benar ya. Iya. Jadi Anda tidak sepenuhnya salah laki-laki. Iya. Kasihan dia disalahkan. Iya, jadi selama ini mereka agak salah kaprah. Ternyata ada baiknya. Dengan air putih tadi ya. Gitu. Tapi kalau sebelum makan nih Kak, minum dulu air putih. Itu ngaruh juga ya? ngaruh. Tapi kayak ya udah segelas aja gitu. Iya, Atau segelas aja ngaruh. kayak misalkan mau 2 gelas nih masih Boleh. Atau komposisi biasanya tuh makan sayur dulu atau makan buah dulu, itu juga membantu sih. Biar karena kan kalau di sayur itu dia kalorinya rendah, tapi kan dia bisa ngisi lambungnya banyak. Jadi biasanya itu yang membuat kecohan biar cepet kenyang gitu. Jadi nggak terlalu banyak nih kita makan makanan yang tinggi kalorinya gitu. Jadi makanya tadi aku sarankan juga apakah cemilannya mau diganti buah atau mau diganti sayur atau sayur atau salad ya. Tapi hati-hati juga teman-teman, biasanya salad seasoningnya itu ya, sausnya itu juga kadang-kadang banyak tinggi kalori. Nah itu diperhatikan lagi, kayak gitu aja sih. Tapi kalau untuk sayurnya nggak salah. Sayur dan buahnya tidak salah gitu. Dia masih benar, bisa mengisi lambung lebih banyak lagi gitu. Tapi pernah dulu aku pas lagi makan terus agak seret gitu ya, pas masih ada makanannya, terus aku minum air putih tuh. Terus kenyang habis itu, padahal makanannya masih ada. Iya. Itu ngaruh juga ya ternyata si air putih itu tadi. Iya, air putih tuh kan ngaruh karena kan dia netralisir ya air putih. Karena kan dia tidak ada rasa kan dan 0 kalori. Maka dari itu 2 liter per hari mencukupkan untuk mencegah hal-hal yang tadi craving dan lain sebagainya. Kalau kita kurang air putih kan kita juga bisa ngantuk dan lain sebagainya. Nah, itu juga berpengaruh. Gitu. Aku mau nanya nih, kira-kira kalau menurut kamu dia air putih yang misalkan ada pH-nya itu sebenarnya lebih bagus atau enggak sih? Gimana nih? Kalau aku sih
menurut aku sama aja air putih. Sama Iya. aja. Sama aja, nggak ada yang ini sih, nggak ada yang membedakan sih, karena kan dalam apa namanya, dalam kandungan gizi di ini aja air putih tetap 0 kalori, nggak ada Iya. juga air putih jenis apa gitu. Jadi Karena kan banyak juga gitu sekarang kan jenis-jenis air putih, ada yang ya tadi yang pH, terus ada lagi kayak yang di botol yang lebih Sparkling water. Oh iya ya. sparkling Menurut water. aku kadang aku juga mikir kayak apa sih sebenarnya ini bedanya, terus apa sih pengaruhnya ke tubuh kita gitu ketika kita konsumsi ini dibanding air putih pada biasanya gitu. Iya. Itu kadang suka bertanya-tanya juga sih. Iya, enggak sih, kalau kalau aku sih sebagai dietitian merasa itu nggak ada yang berbeda sih gitu. Bahkan kalau infused water aja itu kan juga apa namanya, tujuan infused water kan untuk biar kita lebih suka minum air putih aja sih, Karena ada karena rasanya ya. karena ada rasanya kayak gitu. Itu salah satu tips and tricks juga sih, kenapa kalau teman-teman kurang suka air putih biasanya dibikin infused water, karena biar ada rasanya dikit, terus biar karena dingin. Iya, Ya, karena itu betul. biasanya jadi lebih suka dibandingkan air putih di suhu ruang gitu. Iya sih, lebih seger sih. Terus kan sekarang tuh udah apa namanya, udah menggerakkan banget nih, kita bawa tumbler kemana-mana. Itu juga Betul. membantu sih teman-teman, biar kita tuh nggak dikit-dikit lapar kayak aus dikit, aduh apa minuman Minumnya manis ya. ya, Iya. gitu ya. Seger ada warnanya. Iya, Iya. segar-segar ada warnanya, apa yang itu ya, kayaknya dingin banget nih, kayaknya Iya. enak seger ya gitu. Tapi kan kalau kita bawa tumbler atau yang tumbler yang mungkin bisa tahan dingin dan lain sebagainya kan juga membantu tuh, masih tetap dapat segernya, Iya. ya kan, karena dingin, tapi nggak ada kalori yang Iya, betul. bertambah dari Kecuali asupannya. kalau isi tumblernya kopi susu. gitu. isinya. Iya, Nggak ada yang tahu kan tahu. isinya kan. Iya, bener. Tertutup ya tumblernya. Iya. Walaupun yang transparan. Iya. Ini kelihatan. Bening nih kayak gini. Gitu. Sama ini Oke, Kak, aku mau minta tolong nih sama kamu Tia, kira-kira bisa nggak sih kayak coba membuat kayak menu pagi, siang, malam tuh yang bagus tuh seperti apa gitu, biar dari penonton-penonton juga tergambarkan, oh pagi baiknya tuh makan ini, siang itu seperti ini, malam seperti ini gitu. Oke. Biasanya kalau pagi tuh hindarin yang makanan tinggi lemak sama tinggi gula, teman-teman. Biasanya itu kan kadang kita sereal sama susu. Itu praktis. Cuman tapi ternyata kan itu tinggi gula ya, tinggi gula dan tinggi susu. Terus biasanya roti juga itu kan praktis, tapi kan tinggi gula sama tinggi susu. Lalu selanjutnya biasanya yang tinggi lemak itu biasanya yang cepat dan selalu favorit gorengan. Yang cepat dan selalu favorit, yang selalu ada pagi-pagi. Pendamping gitu Iya, selalu jadi ada pendamping. Terus nasi goreng itu biasanya apa namanya, boleh agak dihindarin yang jenis itu. Lebih baik yang lengkap sih. Jadi minimal ada proteinnya sama karbohidrat sama ada seratnya. Seratnya itu biasanya dari sayur ya, atau mungkin kalau buah pagi juga it's okay. Jadi pagi itu udah ada proteinnya dan lengkap mengurangi yang gula, yang tinggi gula dan tinggi minyak. Lalu kalau siang boleh tuh, udah boleh makanan lengkap. Biasanya ya ada sumber karbohidrat, nasi, kentang, ada sumber protein hewani atau nabati, ayam, apa namanya, ayam, ikan, telur, boleh lagi jajan di luar. Terus ditambah juga jangan lupa sayurnya. Jadi mungkin sayurnya yang dibawa dari rumah. Misalkan kalau teman-teman ngantor kan agak terbatas nih, apa namanya, pilihan sayurnya, boleh dibawa bekal dari rumah. Kan itu juga membantu sih. Misalkan bawa bekal sayur yang gampang-gampang aja kayak gitu. Terus sama itu udah boleh makan lengkap. Nah, kalau makan malam biasanya kita lebih saranin jangan lewat dari jam 7 malam. Oke. Gitu. Kalau malam juga jangan lewat dari jam 7 malam, terus makan lengkap sih biasanya. Lengkap. Sama kayak makan siang. Tapi tadi yang pagi yang lebih banyak terkecoh itu pagi, karena kan harus simple ya.
sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ada sayurnya, is okay. Tapi ada proteinnya sama ada karbohidratnya. Tapi untuk kalau bisa menghindari yang tinggi gula sama tinggi minyak aja kalau yang untuk sarapan ya. Jadi biasanya yang tinggi gula sama tinggi minyak itu yang agak lebih praktis. Jadi Iya, tantangannya betul. di situ. Sereal, susu, terus roti, lalu gorengan karena beli kan. Iya. Gampang banget kan. gitu Karena kan. beli gampang. Nah itu sih jadi pagi, siang sama sorenya. Kalau snackingnya aku lebih menyarankan buah. Oke. Ya, buah boleh, jus juga boleh, silahkan. Tapi kalau bisa yang kalorinya rendah, gulanya rendah, itu aja sih. Kalau buah sama sayur, terus kayak eats buah kan juga kan udah ada dua-duanya tuh, buah dan sayur itu boleh juga. Jadi snack dan lain sebagainya gitu. Terus air putih juga jangan lupa dicukupkan 2 liter dalam 1 hari. Pakai tumbler boleh gitu. Tapi nih ya, untuk misalkan di jam snacking sih yang lebih menurut aku riskan gitu ya. Karena nggak semua orang itu bisa dengan mudah mendapatkan buah. Apalagi kalau buah-buah yang bentuknya besar. Kadang ribet ya, harus beli satu utuh gitu. Nggak semua yang jual udah dipotong atau ya dalam kemasan gitu. Nah kira-kira ada nggak sih solusi lain gitu? Kalau solusi lain itu biasanya aku lebih menyarankan buah yang simple aja sih, kayak apel. Buah tapi yang ukurannya yang lebih simpel gitu ya. Yang lebih simple kayak apel, pir mungkin bisa jadi pilihan sih, gitu kan ya. Atau jus juga masih bisa jadi pilihan gitu. Oke. Dan Kak, kalau misalnya kita lagi emotional eating atau stress eating itu ya tadi ya, dan kita craving banget makanan manis, sebenarnya kalau kita makan buah itu bisa membantu, bisa apa namanya, tapi bisa benar-benar meredakan emotional eating kita juga nggak sih? Bisa meredakan karena kan dia ada manisnya ya. Terus apa namanya, dia manis tapi kan kalorinya tidak terlalu banyak. Terus kan gulanya juga gula dari buah, bukan gula tambahan yang tinggi kalori, seperti itu. Terus manajemen stresnya itu juga berpengaruh sih. Mungkin teman-teman bisa cari kesibukan, cari cara manajemen stres dengan cara lain, nggak dengan makan, misalkan mungkin peregangan atau keluar dulu sejenak, rehat dan lain sebagainya. Atau olahraga setiap minggu itu kan juga meningkatkan dopamin, gitu sih kalau dari aku. Berarti itu dia ya tadi tips and triknya. Kalau misalnya memang lagi craving bisa diganti sama buah gitu ya. Kalau misalnya lagi craving yang manis-manis, dan juga jangan lupa olahraga supaya dopamin kita tuh tetap terisi terus gitu ya. Jadi kita bisa menghindari stres itu tadi. Oke teman-teman, udah lumayan banyak banget nih kita dapat informasi, tips and tricks, terus apa lagi tuh tadi, pengetahuan seputar emotional eating, kemudian yang gimmicknya self reward gitu ya. Nah buat teman-teman nih yang merasa lagi emotional eating, lagi pengen makan ini, pengen makan itu, coba tanya ke dirinya sendiri, recall apa aja sih yang udah aku masukkan nih ke dalam tubuhku sendiri, dan cobalah untuk mindful eating ke depannya. Jangan lupa, apapun penyakitnya, air putih solusinya. Oke, makasih banyak nih. Kamu Tia udah hadir, udah menyempatkan waktunya. Nah, sebelum kita tutup, kita punya jargon nih, Kak. Jargon itu bincang sehat. Sehat itu menyenangkan. Terserah sih mau kayak gini, mau kayak gini. Oke, kita bincang ya. itu sehat itu menyenangkan. Sehat itu menyenangkan. Oke. Bincang sehat. Sehat itu